Bab 44. Melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, Brian tiba di rumah sakit dengan mengambil langkah cepat. Ia segera menuju ruangan istrinya dirawat. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," Clara dan ibu kompak menjawab. Mata wanita itu berbinar-binar kala melihat sosok yang sangat ia nantikan. Padahal baru saja ia mengirimkan pesan yang berisi, "Abang, jadi kesini kan?" Tentu saja dengan penuh harap jawabannya adalah iya. "Abang udah makan?" Setelah bertanya, mata Clara tertuju pada sebuah paperback yang berada di tangan Brian. Yang ia tahu kalau itu adalah berasal dari toko kue. "Belum sayang, nanti aja." "Kamu udah tadi disuapin ibu," jawabnya sambil menahan senyum, kala Brian memberikan paperback itu kepadanya. "Kamu pasti butuh yang manis-manis," ujar Brian lalu duduk di tepi ranjang. "Abang tahu aja, makasih ya." Duh, kalau saja tidak ada ibu di dalam ruangan itu, Clara pasti sudah mendaratkan bibirnya pada pipi lelaki itu. Seolah tahu yang ia mau, Brian selalu saja berhasil membuatnya tersenyum. Sederhana memang, tapi itulah yang ia butuhkan. Saat ini, mereka sudah dihadapkan dengan sesuatu yang sangat mereka nantikan, yaitu dokter kandungan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kandungan Clara. Ini adalah kedua kalinya ia merasakan dingin pada perutnya kala bidan mengoleskan gel. Tak lama setelah alat itu digerakkan di atas permukaan perutnya, tampaklah sesuatu yang sedang bergerak lincah. Membuat keduanya takjub dan tak menyangka, ternyata di dalam sana janin yang ada di dalam kandungan Clara terlihat sangat lincah. Meski belum merasakan pergerakan apapun. Yang pernah mengalami ini, pasti paham gimana perasaannya pertama kali ngeliat janin bergerak. "Janinnya sehat dan tidak bermasalah. Sekarang usianya sudah 16 minggu, ucap dokter. "Alhamdulillah," lagi-lagi Clara ingin sekali menjatuhkan air matanya. "Jenis kelaminnya bagaimana dokter?" Brian menanyakan itu, tentu saja ia penasaran. "Belum bisa terlihat, Pak. Nanti saat usia kandungannya di atas 20 minggu, jawab dokter dengan ramah. "Saya juga belum bisa merasakan pergerakannya, dokter," lanjut Clara. "Iya ibu, itu juga biasanya akan terasa di atas 20 minggu. Clara pun tersenyum malu-malu seolah tak sabar untuk dapat merasakan pergerakan pada janinnya, seperti yang dialami oleh ibu-ibu hamil pada umumnya. Mereka tidak mempermasalahkan jenis kelamin bayi mereka, apa saja asalkan sehat dan selamat. Itulah harapan mereka berdua sebagai calon orang tua. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, itu artinya Brian harus segera kembali ke kantor mengingat jam istirahat siang sudah berakhir. "Abang jangan sampai nggak makan siang, ya?" Clara berpesan sebelum suaminya benar-benar pergi. "Iya, sayang. Bagaimana janin kamu nggak kenapa-kenapa kan?" Setelah Clara kembali ke ruang rawat, ibu kembali mendekatinya. Kali ini Clara duduk di sofa. Ia terlalu bosan jika hanya berada di atas ranjang rumah sakit. "Alhamdulillah Bu sehat, dan baik-baik aja. Usianya udah 16 minggu. Ucap Clara dengan mata yang berbinar. "Alhamdulillah," ibu lega mendengarnya. "Bu, apa dulu ibu juga mengalami hal yang mengharukan seperti ini?" Clara meneteskan air matanya. "Iya, setiap harinya ibu selalu tak sabar untuk menantikan kelahiranmu, meski waktu itu banyak yang bilang pada ibu kalau melahirkan itu akan sakit sekali, tapi ibu justru semakin tak sabar untuk bisa merasakan itu, karena setelahnya akan bertemu denganmu," ucap ibu sambil membelai rambut putrinya. "Ibu bahagia akhirnya kamu juga bisa merasakan hal yang sama," lanjutnya. "Makasih ya ibu udah menjaga Clara sampai saat ini. Clara mau nanti waktu lahiran ibu juga mendampingi Clara," ucapnya sambil terisak di dalam pelukan sang ibu yang begitu menenangkan. "Insya Allah ibu akan datang, sayang. Kamu pasti bisa melewatinya. Ibu bersyukur meski sebentar lagi kita akan berjauhan, tapi kamu punya suami yang luar biasa dan ibu yakin dia pasti bisa menjagamu. Terlebih mama mertuamu juga sepertinya sangat menyayangimu, kan?"
Clara tak sanggup meneruskan kata-katanya, ia hanya mengangguk. Dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Sebenarnya ia sangatlah tidak sanggup jika harus berjauhan dengan ibu apalagi di saat kondisinya sedang seperti ini. Beberapa hari kemudian. Hari ini adalah hari terakhir Brian bertugas di kantor wilayah itu, sebelum berpindah ke wilayah baru. Setiap ada pertukaran jabatan atau pemindahan pejabat, selalu ada acara pelepasan dan penyambutan. Selamat bertugas di tempat yang baru, Pak Brian. Terima kasih Pak, selamat mengisi jabatan di sini. Semoga kita selalu amanah. Brian pun berjabat tangan dengan seseorang yang menggantikan posisinya di wilayah itu. Seluruh rekan dan staf memberi ucapan selamat kepada Brian. Penuh haru, bagaimanapun Brian sudah bertugas di wilayah ini selama 5 tahun, sejak masih menjadi staf biasa hingga menjabat sebagai jaksa. Pasti banyak suka duka dan pengalaman penting yang ia dapatkan. Selamat Brian, gue bakalan sepi nggak ada lo di sini. Ujar Robbie dan mereka berpelukan. Iya, nggak ada lawan buat debat juga kan. Ya lo kan bisa pindah juga nanti kita ketemu di sana. Robbie dan Brian berasal dari wilayah yang sama, hanya saja mereka baru bertemu saat sama-sama bertugas. Nanti deh tunggu dapat jodoh di sini. Biar sama kayak Elo, jawabnya asal. Bisa aja lo. Keesokan harinya. Tibalah waktunya mereka harus berangkat, di sana sudah ada ibu, ayah dan juga Rian adiknya Clara. Nggak ada yang ketinggalan kan? Tanya ibu. Nggak apa-apa bu kalau ketinggalan kan bisa kesini lagi, jawab Brian. Baik-baik di sana ya kak, Rian segera membawa Clara ke dalam pelukannya. Meski mereka sering bertengkar, meributkan hal-hal yang tidak penting, tapi mereka tetap saling menyayangi. Terlebih akhir-akhir ini mereka sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi semenjak Clara menikah, sangat jarang mereka bertemu. Iya, kamu juga. Semoga kuliahnya cepat kelar, cepat dapat kerjaan biar nggak nyusahin ayah ibu ya, tutur Clara, yang hampir meneteskan air matanya. Iya, Kak. Kamu juga jangan nyusahin Bang Brian ya, tak mau kalah, selalu ada saja balasan kalimat untuk kakaknya. Ayah, Clara pamit ya. Sehat-sehat selalu ayah. Setelah bersalaman dan mencium tangan, ayah pun mengusap kepalanya. Kamu juga ya sehat-sehat di sana, selalu nurut apa kata suamimu ya. Clara mengangguk, tak kuasa lagi untuk menjawab. Dan tangisnya pun pecah kala berada di dalam pelukan ibu. Udah jangan nangis, kamu tuh harus senang-senang. Kurang-kurangin nangisnya, ucap ibu. Ibu, jangan lupa ya nanti waktu Clara mau lahiran, Clara juga mau ibu mendampingi. Iya nak, ibu selalu doakan kamu sehat dan diberi kemudahan nantinya. Ayah titip Clara ya, Brian. Tolong jaga dia, dan maklumi segala sifatnya. Giliran Brian yang bersalaman dan berpelukan dengan ayah mertuanya. Iya, ayah pasti. Bang, janji ya sebulan sekali ke sini. Kini Rian yang membuka suara. Iya Rian, diusahakan, yang penting kakakmu sehat. Dalam perjalanan, Clara kembali terlihat ceria. Meski matanya masih sedikit sembab karena menangis. Menjalani kehidupan di tempat yang baru, suasana baru sepertinya akan menyenangkan. Pikirnya. Bang, buka mulut kamu. Ah. Clara mengarahkan satu potongan buah ke mulut Brian yang sedang fokus menyetir. Setelah menerima suapan itu, kamu aja yang makan, tadi katanya mulutnya lagi pahit, makan yang banyak buahnya. Iya, sayang, udah kabarin mama belum kita berangkat? Udah, kamu tiduran aja. Biasanya baru jalan kamu langsung merem. Bentar lagi, belum ngantuk juga. Nggak tega biarin kamu nyetir sendirian bang. Tumben. Hari Minggu, kediaman Bapak Fahrul diramaikan dengan kehadiran beberapa rekan dekat, dan seluruh keluarga besar. Tak hanya itu, ternyata tanpa sepengetahuan Clara, Mama Ningsih juga mengundang kedua orang tuanya dan adiknya yang juga hadir pada hari itu, untuk menggelar syukuran 4 bulanan kehamilan Clara yang merupakan cucu pertama dari kedua pihak keluarga.
Tak bisa dipungkiri, wajah Mama Ningsih terlihat sangat bahagia kala itu. Semua teman-teman dan keluarga memberinya ucapan selamat, karena ini merupakan cucu pertama mereka setelah 3 tahun penantian meski bukan dari anak pertama mereka. Banyak juga dari pihak keluarga yang belum mengetahui pernikahan Brian, heran karena melihat seorang wanita yang kini menjadi istrinya itu berbeda. Mama Ningsih tidak menjelaskan, ia hanya memberitahu kepada yang bertanya saja. Tak sedikit juga yang memuji Clara dan membanding-bandingkan Clara dengan Tisya, wanita itu banyak mendapat pujian lantaran lebih enak dipandang daripada Tisya. Begitulah kata orang-orang, apalagi Clara yang lebih banyak diam, bicara hanya seperlunya. Tentu saja bukan karena ia sombong, melainkan ia lebih menjaga ucapannya di tengah-tengah keluarga besar suaminya yang baru ia kenal. Daripada salah bicara, lebih baik diam, menurutnya. Acara berjalan dengan lancar, lantunan ayat suci Al-Quran dan panjatan doa keselamatan telah selesai dilaksanakan. Pasangan suami istri yang sedang berbahagia itu terlihat sangat kompak dengan mengenakan baju serba putih. Brian mengenakan baju koko yang sangat pas di badannya. Begitu juga dengan Clara yang mengenakan gamis serta kerudung dengan warna senada. Kamu mau makan? Biar abang ambilin. Jangan kemana-mana, bang, di sini aja. Ia menarik sedikit ujung baju lelaki itu, karena takut ditinggal di tengah-tengah keramaian. Kenapa kamu? Ya udah bareng-bareng aja ambil makanannya. Brian menggandeng tangannya menuju ke arah meja yang tempat makanan dihidang. Saat mengambil makanan, pandangan Clara tertuju pada ayah, ibu dan Ryan yang juga sedang menikmati makanan bersama kedua mertuanya. Ia merasa bahagia, karena ini adalah kali kedua orang tuanya dan mertuanya bertemu lagi setelah akad nikah mereka beberapa bulan yang lalu. Setelah mengambil makanan, sayang, adek mau ke sana ya. Ia menunjuk ke arah para orang tua yang sedang berbincang. Ya udah, abang makan bareng Bang Caesar dan yang lainnya ya. Mereka berpisah, karena punya tujuan masing-masing. Brian memilih berbincang dengan abangnya dan beberapa orang sepupu mereka, sangat jarang bertemu, jika tidak ada acara-acara seperti ini. Pak Jaksa, tambah sehat aja ya, ganteng bercahaya. Celetuk Mirza salah satu sepupunya. Ya jelas, sebentar lagi bakalan jadi ayah. Sahut Caesar yang juga merasakan kebahagiaan kala itu. Karena perasaan mereka sama saat ini, sama-sama menantikan kehadiran buah hati. Alhamdulillah, Za. Apa kabar? Terakhir kita ngumpul 2 tahun lalu, iya. Jawab Brian. Iya, habisnya kamu kan jauh. Coba di sini, pasti bakalan sering ketemu kita. Aku juga sering kok main ke kafemu. Iya, sekarang aku udah netap di sini kok. Pindah tugas. Iya, biar lebih dekat sama mama papa dan lebih gampang mantau perkembangan kafe. Resign aja kamu, fokus ke bisnis. Abang dukung, sahut Caesar. Nanti deh bang, pikir-pikir dulu. Nggak ngangka ya Brian, ternyata bertugas di daerah, kamu malah bawa oleh-oleh istri, lanjut Mirza dengan seringai mengejek. Ia paham betul bagaimana hubungan Brian dengan Tisya. Tak menyangka ternyata lelaki itu malah menikah dengan orang lain. Jodoh? Siapa yang tahu, Za, apalagi yang bisa ia jawab selain itu. Bertahun-tahun menjalin hubungan jika ternyata tidak berjodoh, mau dikata apa? Siapa sangka yang baru kenal 2 bulan ternyata adalah jodohnya. Pernikahan paksa yang membawa bahagia. Lalu mereka melanjutkan perbincangan dengan berbagai topik pembicaraan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Clara, kamu nggak capek, kan? Entah sudah berapa kali Mama Ningsih menanyakan itu padanya. Enggak kok, Ma. Jawab Clara, bagaimana ia bisa capek sementara ia tak melakukan apapun untuk persiapan acara ini, sejak kemarin ia hanya duduk manis saja. Sebentar lagi, ibu pulang ya nak, ucap ibu pelan pada Clara. Cepat banget, Bu. Nanti kesorean di jalan, lumayan loh 2 jam kalau enggak macet, kalau macet bisa 3 jam.
Clara mengangguk, meski kecewa. Acara sudah selesai, para tamu undangan berangsur pulang. Setelah ibu, ayah dan Ryan berangkat pulang, Clara memilih untuk masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, ditemani oleh Nadia yang juga ingin rebahan kala itu. Clara sudah pindah ke kamar tamu yang berada di lantai bawah. Mama Ningsih tidak tega melihatnya jika harus naik turun tangga setiap hari. Sementara Brian dan Caesar masih melangsungkan obrolannya dengan sepupu mereka. Gimana Clara? Udah ada pergerakan belum? Nadia mengusap perut Clara yang sudah mulai membesar. Wanita itu terlihat gemas dengan perut adik iparnya. Ia juga merasa tak sabaran ingin seperti itu juga. Belum terasa sih Kak, kata dokter nanti setelah 20 minggu. Jawab Clara, lalu Nadia mengubah posisinya menjadi telungkup sambil memeluk bantal. Oh ya? Pasti geli-geli gimana gitu nanti kalau udah terasa gerakannya, tutur Nadia sambil tersenyum. Kak, aku pingin banget bisa kayak gitu lagi. Kayak gimana? Itu, tiduran telungkup, udah lama nggak bisa kayak gitu, ganjel. Hehe. Ya iyalah, nanti deh tunggu dianya lahir. Dua wanita yang tengah hamil itu membahas soal kehamilan, terasa menyenangkan, hingga akhirnya mereka tertidur bersama. Karena merasa lelah, padahal mereka tak menyentuh pekerjaan apapun, hanya bertemu, bersalaman dengan orang-orang lalu kemudian menikmati makanan, minuman. Hal seperti saja sudah membuat mereka lelah. Malam hari usai sholat Isya berjamaah dengan Brian, Clara duduk bersandar di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya. Brian sedang menata buku-bukunya dengan sangat rapi di dalam lemari. Ia susun berdasarkan tahun pembeliannya, tujuannya agar ia mudah mencari apabila sewaktu-waktu diperlukan. Clara mendekatinya, mau dibantuin nggak, sayang? Sambil memegang bahu suaminya dari belakang, lalu turun ke pinggangnya memeluk Brian dengan manja. Kamu cukup duduk manis aja, sambil ngeliatin abang, udah cukup kok, diperlakukan seperti itu. Ingin sekali Brian membawanya ke tempat tidur saja, tidak usah bermain-main dengan buku lagi. Ya udah, setelah itu kita tidur ya. Tidur yang Clara maksud adalah memejamkan mata, pergi ke alam mimpi hingga pagi datang. Tidur, oke, sabar ya sayang, sedikit lagi. Dengan semangat ia menjawab dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, ia menyalahartikan tidur yang dimaksud istrinya. Clara mengambil posisi berbaring miring menghadap Brian yang masih sibuk dengan buku-bukunya. Menarik selimut hingga menutupi dadanya. Beberapa menit dengan posisi seperti itu, tak tahan ia pun langsung memejamkan mata. Brian sudah selesai, saat ia berbalik melihat ke arah istrinya. Tidur beneran, gumamnya, lalu beranjak ke kamar mandi. Setelah ia keluar dari kamar mandi, langsung ia mendekati Clara yang sudah tertidur lelap, membalikkan tubuh wanita itu menghadap kepadanya. Sayang, katanya mau ditidurin. Mendengar itu, Clara membuka matanya perlahan. Tidur beneran abang, emang kamu nggak capek? Dengan pandangan yang remang-remang karena hanya lampu tidur yang menyala saat itu, ia memandang wajah suaminya yang tersenyum dengan penuh makna. Mau minta jatah, boleh. Tanya Brian, sebelum ia benar-benar menyerang Clara. Ia bertanya, mengingat kondisi wanita itu sekarang berbeda. Bisa saja ia sedang tidak mood atau sedang lelah. Clara mengerjapkan matanya berkali-kali, tak biasanya Brian bertanya. Biasanya lelaki itu langsung saja menyerang dengan tangan atau bibirnya di bagian-bagian tertentu yang membuat Clara tidak tahan. Tumben nanya, biasanya langsung, belum sempat Clara meneruskan kalimatnya. Brian sudah membungkamnya dengan ciuman, tak seperti biasa malam ini lelaki itu begitu bergairah. Mungkin karena sudah beberapa minggu mereka tak melakukannya. Dengan bibir mereka yang masih menyatu, Brian mengusap lembut punggung Clara dengan gerakan naik turun. Clara tidak tahan untuk tidak bersuara. Terlebih rasanya ia hampir kehabisan oksigen saat ini. Karena suaminya terus menelusuri bibir dan lidahnya tanpa ampun. Brian melepas ciuman, saat menyadari satu hal. Kamu nggak pakai, tangannya sudah bermain-main di bagian depan tubuh Clara.
yang sangat ia sukai apalagi semenjak hamil bagian itu sangat jelas terlihat perubahannya yaitu semakin membesar. Membuat lelaki itu ingin sekali mencicipinya. Iya bang. Memang udah persiapan ya untuk malam ini. Clara tak lagi menjawab, kini ialah yang membungkam Brian dengan ciuman, menarik kaos tipis yang dikenakan lelaki itu. Tentu saja disambut dengan gairah yang sudah memuncak, dan meneruskan aktivitas bahagia itu dengan perasaan cinta dan nafsu menjadi satu.